Audio novel Pagoda Emas Pancer yang ke-207. Novel beladiri fiksi berlanjut. Istana Impian Besar. Su Jianlu kembali dengan suasana hati gembira. Tak lama setelah dia memasuki pintu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Kakak Siming. Su Jianlu melangkah maju sambil tersenyum. Dia memegang tas penyimpanan di tangannya dan berkata, "Aku menemukan darah kera hantu." Sedikit keterkejutan melintas di mata Siming. Namun, wajahnya tidak tampak sebahagia yang dibayangkan. Dia menatap wajah Su Jianlu yang lembut dan menawan. "Di mana kamu mendapatkannya?" "Saya meminta seorang teman untuk membelinya dari kota Yagu." Su Jianlu berbohong. Lagi pula, dia telah berjanji pada Xiao Nunu untuk merahasiakannya dari pihak lain. "Benarkah?" Siming menatap orang itu, mengangkat dagunya sedikit, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. "Apakah nama keluarga temanmu itu Xiao? Dan namanya Nunu?" Mendengar ini, Su Jianlu tampak cantik, wajah berubah. Dia menatap orang itu dengan heran. Namun, tak lama kemudian, Su Jianlu pun tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Apa itu Xiao Nunu? Apa hubungannya dengan dia?" Siming mensibir, "Aku tidak tahu kalau Gunung Yinian punya nama lain yang disebut, kota kuno." Badan halus Su Jianlu sedikit gemetar. Bagaimana kau tahu?" Begitu kata-kata itu terucap, sesosok muncul di belakang Siming. "Yan Su." Su Jianlu menatap orang di belakangnya, "Itu kau?" Tatapan mata Yan Su dingin. Ada seekor laba-laba yang tampak mengerikan tergeletak di bahunya. Itu adalah gadis laba-laba serigala. "Kakak senior Su, kamu bingung. Kita berada di perahu yang sama." Gadis laba-laba serigala di bahu Yan Su berkata dengan lembut. Baik Yan Su maupun gadis laba-laba serigala memiliki dendam pribadi terhadap Xiao Nunu. Selama pertempuran di daerah pertambangan, lengan Yan Su beserta tulang sakralnya dipotong oleh Xiao Nunu, sedangkan badan gadis laba-laba serigala dihancurkan oleh Xiao Nunu, sehingga dia masih berwujud laba-laba. Rasa jijai kedua pria itu terhadap Xiao Nunu tidak pernah berkurang. Mereka telah memasuki wilayah rahasia Gunung Yunzu sebelumnya untuk mencari bahan untuk pil kuno Xiandu, jadi mereka bersabar. Sekarang, Xiao Nunu sudah lama meninggalkan tim, dan Yan Su tidak perlu lagi menuruti ide Su Jianlu. Jelas sekali, saat Su Jianlu pergi mencari Xiao Nunu, Yan Su diam-diam memberitahu Siming. Maka kebohongannya pun terbongkar tanpa ampun. "Benar sekali, darah kera hantu diberikan kepadaku oleh Xiao Nunu." Su Jianlu berhenti berpura-pura, dia berkata, "Bukankah ini bagus? Kita sudah berkeliling mencari darah kera hantu, dan itu hanya kebetulan ada seseorang yang memberikannya kepadaku. Dia memberi kami satu, yang memecahkan masalah mendesak kami." Yan Su berkata, "Kakak senior Su, pikirkanlah. Karena dia bisa mengeluarkan darah kera hantu dengan mudah, itu berarti dia pasti punya lebih dari satu. Jadi, kamu mau minta lagi padanya? Bukan tidak mungkin. Kamu." Su Jianlu mengerutkan kening, tampak tidak puas. Pada saat ini, Siming angkat bicara dan berkata, "Menurut perjanjian saat itu, semua ramuan dan bahan spiritual yang diperoleh di Gunung Yunzu harus diserahkan kepadaku, dan pada akhirnya kitalah yang akan mendistribusikannya kepada orang lain. Bukan dia, kita. Dia telah mengingkari janjinya sebelumnya." Su Jianlu mengerutkan kening lebih dalam, dan dia membalas, "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa dia mendapatkan darah kera hantunya di alam rahasia Gunung Yunzu? Bagaimana jika dia yang mendapatkannya lebih dulu? Apa yang akan dia dapatkan setelah dia meninggalkan Gunung Yunzu?" "Tidak mungkin." Yan Su berkata dengan tegas, "Harga darah kera hantu telah meroket selama periode ini. Tidak mungkin baginya untuk membeli begitu banyak darah kera hantu. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Sangat mudah. Dia harus menyerahkan semua ramuan dan bahan spiritual yang dia dapatkan di alam rahasia Gunung Yunzu. Gunung Yunzu, lalu kami akan membagikannya kepadanya," kata Yan Su. Su Jianlu menghirup udara dingin. Ini sungguh keterlaluan. Belum lagi apakah Xiao Nunu masih memiliki darah kera hantu ekstra di badannya, bahkan jika dia memilikinya, Su Jianlu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ketika semua orang dikejar oleh Snow Kirin, mereka pada dasarnya mengurusi urusan mereka sendiri. Pada saat itu, tim sudah dalam keadaan tersebar. "Tidak, aku bisa pergi dan bernegosiasi dengan Xiao Nunu lagi,
tetapi kamu tidak bisa memaksanya melakukan ini. Kata Su Jianlu. Siming mensibir dan berkata, kau benar, kita harus mencarinya sekarang. Setelah itu, Siming dan Yan Su ingin pergi. Namun setelah melangkah beberapa langkah, lingkaran cahaya putih seperti bulan muncul di bawah mereka. Lingkaran cahaya itu membentuk kurungan spasial, membekukan dua orang di tempatnya. Ini persis metode luar angkasa klan mimpi, penjara luar angkasa dan penahanan kelompok. Su Jianlu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan membiarkanmu pergi mencarinya. Sejujurnya, dia tidak berutang apapun kepada kita. Dia bisa saja berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak memberiku darah kera hantu ini. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, bang! Dengan suara nyaring, lingkaran cahaya putih bulan di bawah Siming tiba-tiba pecah. Su Jianlu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dengan suara, Swiss Siming menghilang begitu saja. Teleportasi. Swoosh. Kemudian, aliran udara di sekitar Su Jianlu menjadi bergolak, dan Siming melewati badan lawan seperti hantu dan muncul di belakang Su Jianlu. Dia membalikkan punggungnya ke Su Jianlu dan berkata dengan dingin, kau tidak bisa menghentikanku. Wajah Su Jianlu berubah, kau telah menembus tulang abadi ketujuh. Ha, Siming tersenyum bangga, sekarang, apakah kamu sudah menemukannya? Setetes keringat dingin menetes di dahi Su Jianlu. 7 tulang abadi berarti Siming telah resmi memasuki alam kuasi abadi, dan bahkan mungkin bisa merasakan kesempatan untuk menerobos ke alam abadi kapan saja. Lebih besar dari Su Jianlu, yang hanya memiliki 6 tulang abadi, tentu saja bukan tandingannya. Su Jianlu mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya, berkata, kakak senior Su Feng dan kakak senior Hualin tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Siming berkata dengan nada sarkasme dan meremehkan, kamu bisa pergi dan mengadu kepada mereka. Tapi kurasa kau bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan jika kau menemukan mereka, kurasa mereka akan sangat kecewa. Lagi pula, kau telah merusak kepentingan klan impian demi orang luar. Kau bicara omong kosong. Omong kosong atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Ayo pergi. Aliran udara dingin menyebar ke seluruh tanah, dan Siming memancarkan aura mendominasi dan dingin yang luar biasa. Yan Su dan gadis laba-laba serigala juga berjalan melewati Su Jianlu dengan penuh penghinaan. Pada saat yang sama, anggota Dream Clan lainnya juga mengikuti Siming dan Yan Su keluar. Pada saat ini, Su Jianlu tampak terisolasi, dan sosoknya tampak kurus dan kesepian. Pada saat ini, di tebing curam di luar Istana Mimpi Agung, seekor burung dengan mata merah dan paruh runcing tengah memperhatikan para anggota klan mimpi pergi dari jauh. Setelah semua orang pergi, burung bermata merah itu menjerit panjang, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke awan, berubah menjadi seberkas api. Di sisi lain, benteng suku Tianyu, Yang Zihao berdiri di bawah pohon pinus berusia 1000 tahun. Menangislah. Seketika itu juga, api merah jatuh dari langit dan seekor burung dengan mata merah turun dari langit. Yang Zihao mengangkat tangan kirinya, dan burung bermata merah itu mendarat dengan mantap di lengannya. Burung-burung berkicau pelan. Setelah beberapa saat, ia terbang menjauh. Kemudian, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, datang ke sisi Yang Zihao. Mereka adalah pria muda dan kuat dari klan Tianyu, Kumo dan Leng Yunxing. Apakah ada berita? Tanya Leng Yunxing. Yang Zihao berbalik sambil tersenyum, darah kera hantu. Ketemu. Satu pikiran gunung. Tidak lama setelah Su Jianlu pergi, Xiao Nunu melanjutkan latihannya. Di lembah yang disapu oleh kekuatan guntur, Xiao Nunu merasakan aliran kekuatan yang dibawa oleh 8 tulang abadi. Kaisar abadi dengan 8 tulang abadi dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan tempur di tanah suci langit abadi. Bahkan Mu Yitian, yang hampir menghancurkan Akademi Suci Abadi, hanya mencapai langkah ini. Tuan Yuanling, apakah Anda di sana? Xiao Nunu tiba-tiba berkata. Duar. Tak lama kemudian, awan gelap membumbung tinggi di atas lembah, lalu sesosok bayangan yang samar dan samar muncul lalu menghilang di balik awan. Aku di sini. Jawab Roh Kuil. Bisakah kau sampaikan pesan itu ke Akademi Suci Abadi? Ya. Jawab Roh Akademi, dan setelah jeda, dia melanjutkan, belum lama ini, Yi Xiangqing mengirim pesan yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di Akademi Suci Abadi.
Akademi Suci, Tanah Suci Langit Abadi relatif damai. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Asalkan ada perdamaian. Sejujurnya, Xiao Nunu selalu mengkhawatirkan satu hal. Masalah ini selalu mengganggunya. Adik Xiao Nunu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang yang datang adalah Yu Yuanhui. Xiao Nunu menatap pihak lain dan berkata, "Ada apa?" "Kakak senior Yu." Pihak lain berkata, "Seseorang datang lagi." "Siapa kali ini?" "Seorang kenalan dari Tanah Suci Abadi, Langit." "Seorang kenalan." Xiao Nunu tertegun, sedikit keraguan terlihat di matanya. Di dalam gua yang luas dan terbuka. Di depan Yin Fengqi, Guan Rengui, Jiang Jinyu, Xia Yang, Xia Yue dan lainnya, berdiri 3 orang yang baru saja tiba. Ketiga orang ini sebenarnya adalah pemurni senjata dari kuil Tiangong di Tanah Suci Langit Abadi. Mereka adalah murid senior Tiangong Hall dan Ding Chen. Murid kedua Tiangong Hall adalah Liu Yi. Dan Fang Yuxue, cucu perempuan Fang Chengchang, penguasa istana Tiangong. "Akhirnya, aku menemukanmu. Kami telah menjelajahi jalan abadi selama 1 atau 2 bulan. Kata Ding Chen. Si Liu Yi juga terus menggelengkan kepalanya. "Ketika kamu memasuki jalan abadi, kami berada di belakangmu. Kami hanya sedikit tertinggal. Kami tidak menyangka akan menyusulmu sekarang." Jiang Jinyu bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana, tidak mudah menjadi abadi, kan?" Ding Chen tertawa datar. "Ya, orang-orang yang kutemui pada dasarnya lebih kuat dariku, dan aku menemui rintangan kemanapun aku pergi. Semua orang sekarang adalah kenalan. Lagi pula, mereka telah berpartisipasi dalam kompetisi pemurni senjata, kuil Tiangong bersama. Selain itu, karena mereka semua berasal dari Tanah Suci Langit Abadi, hubungan di antara mereka pun semakin akrab dan suasana pun menjadi lebih santai." "Mengapa aku tidak bisa melihat Xiao Nunu?" Fang Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia masuk, dia terus melihat sekeliling, mencari Xiao Nunu. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara langkah kaki dari koridor gua lain. Lalu Xiao Nunu dan Yu Yuanhui berjalan menuju sisi ini. "Ini dia." Yin Fengqi mengangkat dagunya dan berkata. Semua orang memandang Xiao Nunu. "Dewa Perang Xiao Nunu, apa kabar?" Ding Chen melangkah maju untuk menyambutnya. Xiao Nunu tersenyum lembut. "Aku tidak menyangka kau akan datang." Ding Chen berkata, "Kami juga berjalan di dekat sini secara tidak sengaja, dan kemudian bertemu Xia Yang dan Xia Yue yang sedang berpatroli. Dan mengikuti mereka ke sini. Si Liu Yi, Fang Yuxue juga datang. Melihatmu, apakah tingkat kultivasimu meningkat lagi?" Fang Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata besarnya yang terbuka. "Kurasa begitu," kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang sangat mendalam dengan Istana Tiangong, Xiao Nunu masih memiliki perasaan baik terhadap Fang Yuxue. Gadis ini cukup baik. Terlebih lagi, ketika perang meletus di Akademi Suci Abadi Fana, orang-orang dari Istana Tiangong juga datang, namun mereka dihalangi keluar akademi oleh orang-orang dari Istana Pedang Sen Yao. Jadi Xiao Nunu tidak menentang kedatangan ketiga orang itu. "Bisakah kita tinggal di sini sebentar? Jalan menuju keabadian benar-benar sulit." Fang Yuxue bertanya dengan hati-hati. Xiao Nunu tidak menolak. Tentu saja. Fang Yuxue tampak senang. Ding Chen dan si Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan keduanya melihat kegembiraan di mata masing-masing. "Dewa Perang Xiao Nunu, jangan khawatir, kami tidak akan makan dan minum gratis. Jika ada sesuatu yang kau minta kami lakukan, kami pasti tidak akan menolaknya." Si Liu Yi berkata dengan serius. Jiang Jinyu melangkah maju dan berkata, "Bagus sekali. Kami punya banyak bahan pemurnian di sini. Dengan level pemurnianmu, kau bisa menciptakan banyak hal baik." "Benar sekali. Kami kekurangan tenaga kerja sekarang." Xia Yang juga bergema. Sejak Snow Kilin merampok seluruh kota Yanhuo, orang-orang tidak lagi kekurangan sumber daya. Secara komparatif, mereka lebih kekurangan tenaga kerja. Terutama di bidang peralatan pemurnian dan alkimia. Sekarang dengan kedatangan Ding Chen, Si Liu Yi, dan Fang Yuxue, kelompok kecil ini dapat meningkatkan kekuatannya dalam memurnikan peralatan. "Li Tingfei, bukankah Chu Yiyang dan yang lainnya sudah ditemukan?" Xiao Nunu bertanya pada Yu Yuanhui di belakangnya. "Belum." Yu Yuanhui menggelengkan kepalanya dengan bingung.
Sejak pertempuran terakhir di area pertambangan, Chu Yiyang, Li Tingfei, Chen Qing dan Ye Suhe diteleportasi keluar oleh Yan Su menggunakan kekuatan ruang, tidak ada kabar apapun tentang mereka. Secara logika, seharusnya tidak diteleportasi terlalu jauh. Begitu banyak waktu telah berlalu, saatnya untuk menyampaikan berita. Apakah para dewa perang lainnya telah menghilang? Tanya Ding Chen. Ya, Xia yang mengangguk. Sebelumnya ada pertempuran, dan mereka terpisah. Kalau begitu lihatlah, apakah ini milik para dewa perang? Lebih besar dari saat dia berbicara, Ding Chen benar-benar mengeluarkan pedang lembut. Melihat benda ini, ekspresi Yu Yuanhui sedikit berubah. Dia mengambilnya dan berkata, ini adalah pedang lembut yang dililitkan di pinggang Chu Yiyang. Bagaimana mungkin pedang ini ada di sini bersamamu? Hati semua orang tidak bisa menahan ketegangan. Wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Ding Chen menjawab, saya menemukannya di sebuah kam kosong. Teknik penempaan pedang ini sangat mirip dengan teknik penempaan senjata di tanah suci Xianxiong kami. Saya menduga bahwa pemilik pedang tersebut adalah seseorang dari tanah suci Xianxiong kami. Jadi aku simpan saja. Perkemahan. Yu Yuanhui sedikit mengernyit. Dia menatap Xiao Nunu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah itu perkemahan tempat kita tinggal sebelumnya? Mungkin, jawab Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu dan kelompoknya pertama kali tiba di Jalan Abadi, mereka tinggal di perkemahan itu. Dan mereka juga diundang untuk melindungi wilayah pertambangan. Namun karena apa yang terjadi kemudian, Xiao Nunu memilih berpisah dengan orang-orang di kam. Namun, Chu Yiyang, Li Tingfei, Chen Qing dan Ye Suhe tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, jadi setelah mereka menemukan jalan, mereka memilih untuk kembali ke perkemahan sebelumnya. Tunggu, kamu baru saja mengatakan tidak ada seorang pun di kam itu. Xiao Nunu bertanya pada Ding Chen. Ya, Ding Chen mengangguk, tidak seorang pun. Yu Yuanhui berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak. Ini adalah senjata pribadi Chu Yiyang. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya, kecuali sesuatu terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran semua orang menjadi gelisah. Pada saat ini, Si Liuyi juga menambahkan, aneh rasanya mengatakan bahwa meskipun orang-orang di kam sudah pergi, banyak hal masih ada di sana. Rasanya seperti ada semacam keadaan darurat dan orang-orang menghilang. Keraguan di hati setiap orang pikiran menjadi lebih hebat. Biar aku bawa beberapa orang untuk memeriksanya. Yu Yuanhui berkata, aku akan pergi dan memastikan apakah itu kam tempat kita tinggal sebelumnya, dan juga melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk lainnya. Baiklah, ini satu-satunya cara. Xiao Nunu setuju dengan ide Yu Yuanhui. Chu Yiyang, Li Tingfei, Chen Qing, dan Ye Suhe telah lama hilang, jadi kami benar-benar perlu memperluas area pencarian. Anda tidak bisa terus-terusan menunggu mereka mengambil foto. Bagaimanapun juga, ini adalah jalan abadi. Meskipun mereka adalah petarung papan atas di tanah suci langit abadi, mereka tidak ada apa-apanya di sini. Silakan pimpin jalan, kata Yu Yuanhui kepada Ding Chen. Tidak masalah. Ding Chen langsung setuju. Ia lalu berkata kepada Si Liuyi dan Fang Yuxue, kalian tinggal saja di sini. Aku akan segera kembali. Baiklah. Si Liuyi mengangguk. Fang Yuxue mengikutinya dan berkata, begitu, kakak senior Ding Chen, kalian pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ayo pergi juga. Dan aku, Xia Yang, Xia Yue, dan Yu Waning, 3 orang jenius dari Istana Bintang Tai, mengajukan diri untuk pergi bersama. Pergi. Yu Yuanhui berkata, kita tidak butuh begitu banyak orang. Tidak masalah, lebih banyak orang dapat membantu mengurus kita, kata Xia Yang. Yu Yuanhui tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xiao Nunu. Bagaimanapun, komandan tim saat ini adalah Xiao Nunu. Ayo kita pergi bersama, tapi keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku, kata Xiao Nunu. Jangan khawatir, kata Xia Yang, kami punya banyak senjata ajaib, jadi kami bisa mengatasi keadaan darurat apapun. Benar sekali, harta karun yang dibawa saudara Aotian sudah cukup bagi kami untuk membela diri, kata Xia Yue. Setelah bertukar kata sebentar, semua orang meninggalkan Gunung Yinian. Orang-orang lainnya masih agak khawatir. Lagi pula, bahkan senjata yang dibawa Chu Yiyang pun tertinggal. Tetapi mengenai bagaimana situasinya,
kita harus menunggu sampai Yu Yuanhui dan yang lainnya kembali setelah menyelesaikan penyelidikan mereka. Apakah kalian perlu jalan-jalan ke sini? Jiang Jinyu bertanya pada Si Liu Yi dan Fang Yuxue. Bagus. Itulah yang ingin aku miliki, kata Fang Yuxue. Jiang Jinyu tersenyum, lalu memimpin mereka berdua menuju gua di Gunung Yinian. Yang lainnya mengikuti. Pada saat ini, Xiao Nunu yang berada di belakang semua orang berhenti. Tatapannya menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah masalahnya masih akan datang? Pada saat ini, di puncak gunung yang curam, orang-orang dari klan mimpi telah tiba. Pemimpinnya adalah Siming. Di belakangnya ada Yansu dan para jenius muda lainnya dari klan tersebut. Kakak senior Siming, pria bermarga Xiao bersembunyi di tempat ini, kata Yansu dengan ekspresi muram. Melihat formasi pertahanan besar yang menutupi bagian luar Yinian Cave Mansion, Siming melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia keluar. Ya, Yansu tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan telapak tangannya yang kuat. Bas! Gelombang telapak tangan besar turun dari langit dan menghantam lingkaran sihir pertahanan. Akan tetapi, sebelum lambaian telapak tangan itu menyentuh dinding formasi pertahanan, dengan suara "bang" yang keras, lambaian telapak tangan itu hancur berkeping-keping dalam kehampaan. Semua orang di klan mimpi terkejut. Detik berikutnya, sesosok muda perlahan berjalan keluar dari gua. Semuanya, bukankah terlalu berlebihan untuk menerobos masuk tanpa izin? Wosh! Debu berkabut bersiul, jubah Xiao Nunu berkibar, dan tatapannya yang mendominasi terlihat di antara alisnya. Keluar saja. Kupikir kau akan bersembunyi dan tidak berani muncul. Yansu menatap Xiao Nunu di bawah dengan tatapan tajam. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, semuanya, apakah ada yang bisa kulakukan untukmu? Siming juga tampak acuh tak acuh. Dia menjawab, aku di sini hanya untuk satu hal. Kemudian, dia merentangkan telapak tangannya dan membuat gerakan isyarat meminta sesuatu, berikan padaku. Apakah kamu ingin darah kera hantu? Tanya Xiao Nunu. Apa lagi? Jangan bilang kau tidak memilikinya. Ya, dan ada banyak. Jawaban Xiao Nunu mengejutkan semua orang di klan mimpi. Saya pikir pihak lain akan menyangkal keberadaan darah kera hantu, tetapi di luar dugaan, dia tidak hanya mengakuinya begitu saja, tetapi juga mengatakan jumlahnya banyak. Hal ini membuat anggota Dream Clan agak bingung. Tatapan mata Siming sedikit dingin. Dia menatap Xiao Nunu dan bertanya-tanya apakah pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah mencapai alam semi-abadi dengan 7 tulang abadi, Siming merasa yakin. Keluarkan mereka semua. Kenapa? Tanya Xiao Nunu. Bagaimana menurutmu? Aku bertanya padamu karena aku tidak tahu. Apakah kamu mencoba merampok mereka? Menurut perjanjian antara kamu dan Su Jianlu, semua ramuan spiritual yang kamu dapatkan dari Gunung Yunzu akan diserahkan kepada datanglah padaku, dan kami akan mendistribusikannya pada akhirnya. Kata Siming. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya padamu? Kalau begitu, lakukan saja apa yang kau katakan tadi dan rampok dengan paksa. Ada nada mengancam dalam nada bicara Siming. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangguk. Ia lalu berkata, klan mimpi berencana untuk menggunakan kesopanan sebelum kekerasan. Apa pendapatmu tentang klan Tianyu? Klan Tianyu. Semua orang di klan mimpi tercengang. Apakah orang-orang suku Tianyu juga ada di sini? Benar saja. Tepat saat Xiao Nunu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, 3 bintang beku jatuh dari langit. Swiss, wosh, wosh. 3 sosok berdiri di udara, dan sayap cahaya yang luar biasa terbentang di belakang masing-masing sosok. Ketiga orang ini tidak lain adalah para jenius muda dari klan Tianyu, Yang Zihao, Kumo, dan Leng Yunxing. Kita ketahuan begitu cepat. Aku berpikir untuk menunggu, pertikaian sipil, pecah di antara kalian, dan kemudian kita akan menuai hasilnya. Senyum jenaka muncul di bibir Yang Zihao. Kumo juga tampak sangat bangga. Kau tidak pernah menyangka itu. Setiap gerakan klan impianmu berada di bawah pengawasan kami. Siming sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, kau juga ingin ikut. Leng Yunxing tertawa. Dia terkekeh manis dan berkata, kita tidak bisa menahannya.
Darah kera hantu terlalu langka. Kita telah mencari kemana-mana tetapi tidak bisa mendapatkannya. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita dengan klan impianmu. Setelah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Jelas saja, orang-orang suku Tianyu tidak dapat menemukan darah kera hantu, jadi mereka ingin memantau suku Meng untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu. Mereka sungguh beruntung karena memperoleh informasi langsung ini dengan tidak sengaja mendengar percakapan antara Si Ming dan Su Jianlu. Yang Zihao berkata sambil tersenyum, "Aku akan jujur. Jika kamu tidak ingin memulai perang, kita akan mengambil setengah dari darah kera hantu di sini hari ini." Namun, saat Yang Zihao selesai berbicara, suara yang kuat angin menderu di antara langit dan bumi, dan badai pasir yang dahsyat terlihat. Segala pertanda buruk menyerbu langit. Di tengah badai pasir kuning, sesosok badan yang mengenakan jubah pertempuran emas dan dikelilingi oleh hantu pasir hisap tiba-tiba muncul di kehampaan. Keluarga Tianyumu mungkin tidak akan bisa mengambil setengahnya, karena aku juga ingin sepotong daging. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang datang itu tidak lain adalah orang kuat dari keluarga Mo, Li Qianyi. Pada saat ini, pemandangan yang terjadi di alam rahasia Gunung Yunzu muncul kembali. Para orang kuat dari klan Mo, klan Meng, dan klan Tianyu berkumpul lagi. Namun kali ini, target mereka bukanlah Snow Qilin, melainkan mantan rekan setim mereka di klan impian. Xiao Nunu. Di Gunung Yinian, keturunan 3 klan abadi berkumpul bersama. Li Qianyi dari suku Mo, Yang Zihao, Kumo, Leng Yunxing dari suku Tianyu, serta Si Ming, Yan Su dan lainnya dari suku Meng, bersatu kembali. Mereka bekerja sama sekitar sebulan yang lalu. Sekarang, di mata mereka, Xiao Nunu tampak seperti seekor domba yang harus disembelih. Badai sedang melanda dan semangat juang sedang membara. Melihat kedatangan Li Qianyi, orang-orang dari klan Meng dan klan Tianyu tidak dapat menahan rasa dingin di wajah mereka. Seperti kata pepatah, mereka yang datang dengan niat jahat tidak akan datang. Kemunculan Li Qianyi langsung memecah keseimbangan di lapangan. "Mengapa kamu ada di sini?" Yang Zihao bertanya dengan dingin. Li Qianyi tersenyum puas, "Kalian mengikuti klan mimpi, jadi aku akan mengikuti kalian. Darah kera hantu adalah komoditas langka sekarang. Tidak ada cara yang lebih baik kecuali memulai dengan orang-orang di sekitar kita." Mendengar ini, kebanggaan yang baru saja dirasakan orang-orang Tianyu berkurang lebih dari setengahnya. Mereka ingin menangkap jangkrik tersebut sambil mencoba memanfaatkan situasi, tetapi tanpa diduga ada seekor burung kuning yang mengikuti di belakang mereka. Aku menyarankanmu untuk tidak bersaing denganku. Darah kera hantu di badannya awalnya milik klan impianku." Si Ming mulai menyatakan kedaulatannya, dan pada saat yang sama aura yang kuat meledak dari badannya. Alam semi abadi. Ketiga orang dari suku Tianyu terkejut. Li Qianyi dari suku Mo tertawa dan berkata, "Apakah ini telah berevolusi menjadi tulang abadi ke-7? Ya." Si Ming menatapnya dan berkata, "Sekarang, aku tidak takut padamu." Hahaha. Li Qianyi, mungkin kamu harus takut untuk sementara waktu. Begitu suara itu jatuh, aura di badan Li Qianyi juga meletus. Pasir kuning menari-nari liar, dan lingkaran bintang berputar. 8 tulang abadi tiba-tiba muncul di badan Li Qianyi. Badan Qianyi. Cahaya. Wajah Si Ming berubah. "Kamu memiliki 8 tulang abadi." Li Qianyi tersenyum dan berkata, "Berkat sekelompok pil yang aku dapatkan dari kota Yanhuo, kultivasiku semakin meningkat." Apa yang dikatakan Li Qianyi set pil, yang persisnya adalah pil Sangsuan Pojing, dan Fuyuan Xianwan, yang dijual oleh Pavilion Yulu di pelelangan. Saat itu, ketiga kekuatan saling berebut, dan akhirnya dimenangkan oleh Li Qianyi dengan harga 3,3 juta batu abadi. Setelah meminum pil itu, Li Qianyi juga berhasil mengembangkan tulang abadi ke-8. Pada saat ini, ia juga membawa rasa penindasan yang kuat kepada semua orang. "Jadi, bagaimana kita membagi darah kera hantu di badannya?" kata Li Qianyi sambil tersenyum bercanda. Sampai saat ini, Li Qianyi memiliki kekuatan tempur terkuat, klan Meng memiliki banyak orang, dan klan Tianyu memiliki kekuatan tempur per kapita tertinggi. Jika itu menjadi pertarungan 3 arah, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Hasilnya akan menjadi, dan dari awal hingga akhir,
ketiga kekuatan itu tampaknya tidak menganggap serius Xiao Nunu. Rasanya Xiao Nunu sudah menjadi sepotong ikan di talenan, dan mereka hanya mempertimbangkan bagaimana mendistribusikan potongan ikan ini. Apakah kamu butuh saranku? Xiao Nunu berbicara saat ini. Semua orang saling memandang. Kumo dari klan Tianyu mensibir dan berkata dengan galak, orang yang sekarat tidak memenuhi syarat untuk berbicara terlalu banyak. Xiao Nunu mengabaikan Kumo dan menjawab dirinya sendiri tanpa ekspresi, saranku sangat sederhana. Lari, lari cepat, lari secepat yang kau bisa. Sejauh yang kau bisa. Li Qianyi bertanya dengan nada main-main, siapa yang kau suruh lari cepat? Bukan orang tertentu. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dengan tatapan mendominasi di matanya, tapi kau. Semuanya, hah. Udara dingin dan serius mengalir seperti ombak, dan kata-kata Xiao Nunu penuh dengan kebanggaan. Semua orang dari klan Mo, klan Meng, dan klan Tianyu semuanya tercengang. Nada yang gila. Kumo menunjuk Xiao Nunu dan mengutuk, menurutmu siapa dirimu? Kau berhak bicara omong kosong di sini. Yansu dari klan Mimpi juga berkata dengan sinis, kau hampir tidak bisa berkata apa-apa. Mencari kemah-teihan. Kumo berteriak keras, karena kamu ada di sini, kamu tidak akan mah-tei. Melihat orang-orang yang tidak berniat pergi, Xiao Nunu berkata lagi, aku hanya akan mengatakannya sekali. Cepat mah-tei, mari kita selesaikan dulu. Aku akan membiarkanmu pergi, dan kemudian kita akan membahas pembagian darah kera hantu. Kumo dan Xiao Nunu memiliki dendam. Sebelumnya, Xiao Nunu telah menghancurkan salah satu badan spiritualnya, dan kejadian ini selalu mengganggunya. Sekarang, Kumo tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia bergerak dan memimpin dalam penyerangan. Maju. Melihat Kumo bergerak, Yansu yang juga menaruh dendam pada Xiao Nunu pun langsung memimpin anak buahnya untuk mengepung dan membunuhnya. Swiss, Swiss, Swiss. Kecuali Siming, anggota klan Mimpi lainnya mengikutinya. Di satu sisi, dia khawatir Xiao Nunu akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, dan di sisi lain, dia juga khawatir semua darah kera hantu akan jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu, semua orang ingin segera mengakhiri pertempuran dan menangkap Xiao Nunu terlebih dahulu. Itu terjadi begitu cepat sehingga Kumo telah mengambil alih dan mendekati Xiao Nunu. 6 sayap cahaya merah di belakang Kumo meledak, dan dengan kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke telapak tangannya, kekuatan telapak tangan Kumo berputar seperti angin, dengan cepat mengembun menjadi pedang yang menyala-nyala. Pedang api bintang jatuh. Pedang itu bergerak ke arahnya dengan kekuatan yang seolah-olah dapat memotong ruang. Kumo mendorong gagang pisau langsung ke arah kepala Xiao Nunu. Pergilah ke neraka. Namun, menghadapi serangan sekuat itu, Xiao Nunu tidak terburu-buru dan bahkan tidak berniat menghindar. Dan Kumo sudah menunjukkan senyum muram. Tidak peduli apapun, Xiao Nunu pasti akan mah-tei hari ini. Namun, sesaat kemudian, duar, terdengar suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur dan kilat menyambar di antara keduanya. Akibat kekerasan dan dahsyat dari kekuatan tinju meledak ke segala arah, langit dan bumi terpelintir, kekuatan besar menyebar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di bumi menyebar dan terjalin. Yansu dan anggota klan Mimpi lainnya semuanya terhempas oleh akibatnya, menyemburkan darah satu persatu. Berdiri tak stabil. Bahkan Yang Zihao, Leng Yunxing, Siming dan Li Qianyi dari klan Tianyu terkejut oleh kekuatan yang tersisa dan mundur beberapa langkah. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Lihat Kumo lagi. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Kumo yang tadinya begitu sombong, kini berdiri di depan Xiao Nunu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pedang api yang dipadatkan oleh Kumo telah hancur menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Puing-puing beterbangan di antara keduanya. Namun, lengan kanan Kumo juga meledak. Di sisi lain, Xiao Nunu tidak terluka. Ini, bagaimana mungkin? Kumo membelalakkan matanya. Senyumnya sudah lama hilang. Hanya sebagian kecil dari salah satu lengannya yang tersisa. Dia benar-benar tidak percaya bahwa lawannya hanya melancarkan satu pukulan, yang tidak hanya menghancurkan kekuatan serangannya tetapi juga menghancurkan anggota badannya. Kau, bagaimana kau bisa memiliki kemampuan seperti itu? Mulut Kumo berdarah saat ia terhuyung mundur beberapa langkah.
Kemudian badannya merosot lemah dan ia berlutut di tanah. Xiao Nunu melangkah maju perlahan-lahan. Aku sudah memberimu kesempatan. Xiao Nunu berjalan melewati Kumo dan melambaikan tangannya. Apa yang bisa kulakukan? Kau tidak menghargainya. Bang! Sebuah bola hujan darah beterbangan, dan kepala Kumo langsung terlepas dari bahunya dan melayang tinggi ke udara. Bang! Xiao Nunu melangkah ke sisi Kumo dan menamparkan kepala Kumo hingga putus dengan sekali tamparan biasa. Hujan darah merah naik ke samping Xiao Nunu, dan dalam sekejap mata, Kumo berubah menjadi badan tanpa kepala. Dia berlutut di samping Xiao Nunu, merasa seolah-olah sedang diadili oleh Dewa Kematian, sungguh tragis. Kumo, ekspresi Yang Zihao dan Leng Yunxing dari klan Tianyu berubah drastis. Siming, Yan Su dan yang lainnya dari klan Mimpi juga tersambar petir, mata mereka terbuka lebar dan hati mereka dipenuhi kengerian. Ma Tei, pria muda dan berkuasa dari suku Tianyu baru saja meninggal. Anda harus tahu bahwa ini adalah kaisar abadi dari tulang abadi 6 jalan. Dan dia adalah keturunan darah abadi. Kekuatan Kumo dapat dikatakan sangat dekat dengan alam kuasi abadi. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh di tempat oleh Xiao Nunu hanya setelah konfrontasi. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Bagaimana ini mungkin? Yan Su dari klan Mimpi membuka matanya lebar-lebar. Bagaimana mungkin kultivasinya telah mencapai tingkat ini? Hampir 2 bulan yang lalu, Yan Su dan Xiao Nunu bertempur di area pertambangan. Saat itu, Xiao Nunu bahkan tidak memiliki 5 tulang abadi. Dalam waktu sesingkat itu, bisakah lawan membunuh Kumo seketika? Duar, angin dan awan berubah warna, dan lengkungan petir menyambar badan Xiao Nunu. Jubahnya berkibar dan dia memancarkan aura berbahaya. Kau tidak akan melarikan diri. Nada bicaranya yang rendah hati bagaikan pedang tajam, membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah itu Yang Zihao, Leng Yunxing, atau Siming yang baru saja menerobos ke alam kuasi abadi? Mereka tidak dapat menandingi aura dan keagungan Xiao Nunu. Li Qianyi, seorang pria kuat dari klan Mo, menatap pihak lain dengan dingin dan berkata, kamu juga telah mengembangkan 8 tulang abadi. Tidak sulit untuk menemukan satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan Xiao Nunu dalam momentum adalah Li Qianyi. Dengan kata lain, Xiao Nunu dan Li Qianyi pastinya berada pada tingkat alam kuasi abadi yang sama. Xiao Nunu menjawab tanpa ekspresi, karena tidak ada yang pergi, maka jangan pergi. Orang-orang di depannya adalah tipe orang yang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti Ma Tei. Karena Xiao Nunu telah memilih untuk membunuh, sebaiknya ia bertindak sejauh itu. Heh, Li Qianyi berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu cepat senang. Bahkan jika kamu telah mengembangkan 8 tulang abadi, kamu adalah satu-satunya. Akan mudah bagi kita semua untuk membunuhmu bersama-sama. Orang-orang lain dari suku Yan, Meng, dan Tianyu juga menjadi tenang. Ya, kita punya lebih banyak orang, dan dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua sendirian, kata Yan Su sambil menggertakkan giginya. Yang Zihao dari suku Tianyu berteriak dengan tegas, jangan buang waktu berbicara dengannya, lakukan saja. Melihat Kumo Ma Tei di depan matanya, Yang Zihao sudah sangat marah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia memimpin dalam melancarkan serangan yang kuat. Tebasan angin bersayap. Setelah mengatakan itu, Yang Zihao mengerahkan energi spiritual yang besar, menyilangkan lengannya di luar badannya, lalu mengayunkan tangannya dengan keras keluar. Swiss, whoosh. 2 bilah angin tajam berbentuk bulan sabit melesat ke arah Xiao Nunu dalam bentuk salib. Leng Yunxing, yang tidak jauh dari sana, juga mengeluarkan busur panah yang cantik. Anak panah naga ganda, swoosh, swoosh. Leng Yunxing melepaskan 2 anak panah secara berurutan. 2 anak panah busur silang itu menyemburkan energi naga yang kuat saat bergerak. Dikelilingi oleh energi naga, mereka berubah menjadi naga raksasa dan menukik ke bawah untuk mengejar. Menghadapi gerakan mematikan seperti itu, Xiao Nunu tidak peduli. Dia masih berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Duar, bang. Kedua kekuatan itu menghantam Xiao Nunu hampir bersamaan. Tiba-tiba, tanah riyuntuh, dan gelombang udara meledak. Badan Kumo di samping Xiao Nunu terkoyak-koyak di tempat, sementara Xiao Nunu terkoyak-koyak. Nunu sendiri aman dan sehat, tak bergerak sedikit pun. Kekuatan tingkat ini sama sekali tidak cukup.
Xiao Nunu berdiri di tengah badai kekuatan spiritual yang kacau bagaikan batu. Begitu dia selesai berbicara, Xi Ming menyerang. Rantai spiritual, pengikat jiwa. Teriak Xi Ming. Duar. Dalam sekejap, 8 rantai besi seperti sayap cahaya meledak dari belakangnya. Kemudian, Xi Ming mengulurkan telapak tangannya dan menghadapi Xiao Nunu di udara. Berderak. 8 rantai besi beterbangan, bagaikan seekor naga yang menyerbu, dan dengan cepat menerkam Xiao Nunu. Klan mimpi paling jago dalam teknik penyegelan dan teknik ruang. Kembali saat dia berada di Gunung Yunzu, Xi Ming menggunakan trik ini untuk memenjarakan Snow Kirin sementara. Sekarang Xi Ming telah mencapai alam semi-abadi, kekuatan jurus ini jelas menjadi lebih kuat. Namun, pada saat ini, rantai hitam terbang keluar dari belakang Xiao Nunu. Rantai besi hitam adalah tanaman merambat ajaib. Mereka bergegas keluar dengan kecepatan tinggi, menuju ke arah 8 rantai besi yang dilepaskan oleh Xi Ming. Pemandangan indah itu bagaikan 2 kelompok naga yang tengah menyerang dalam pertempuran. Mencoba menghentikanku. Mustahil. Xi Ming masih cukup percaya diri dengan teknik penyegelannya. Lagi pula, dia bahkan bisa menyegel sementara binatang peri kuno seperti Snow Kirin. 8 rantai besi dengan cepat menembus jalinan tanaman merambat ajaib dan mendekati Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kilatan petir muncul di matanya. Swiss. Tiba-tiba semua tanaman merambat ajaib itu diliputi oleh petir. Rantai besi hitam itu langsung berubah menjadi rantai petir yang sangat dahsyat. Duar, duar, duar. Pohon anggur ajaib yang membawa kekuatan guntur itu menang dan langsung mematahkan 8 rantai cahaya yang dilepaskan Xi Ming. Swiss, Swiss, Swiss. 8 rantai cahaya berputar ke arah Xi Ming dan melancarkan serangan dari berbagai sudut. Xi Ming mendengus dingin dan langsung menggunakan teknik teleportasi. Swiss. Tanaman merambat ajaib itu meleset dari sasarannya. Xi Ming, yang sedetik lalu masih berada dalam kehampaan, tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu seperti hantu. Reaksimu terlalu lambat, cakar pemecah tulang, kata Xi Ming sinis, mengangkat lengannya, dan kelima jarinya membentuk cakar, menjangkau punggung Xiao Nunu. Namun baru saja dia selesai bicara, ledakan guntur turun dari langit dan menghantam kepala Xi Ming. Xi Ming terkejut dan segera beralih dari menyerang ke bertahan. Swiss. Teknik teleportasi segera dipicu, dan Xi Ming menghilang dari tempatnya lagi. Bang! Kekuatan guntur jatuh di belakang Xiao Nunu, menembus bumi dan memercikkan sejumlah besar batu. Pada saat yang sama, Xi Ming muncul di sisi kiri Xiao Nunu. Kali ini, sebelum Xi Ming bisa bergerak, sambaran petir lain menyambar. Xi Ming mundur dengan cepat. Duar! Kekuatan guntur jatuh di depan Xi Ming, dan tiba-tiba petir meledak seperti jaring besar yang putus. Xi Ming mendengus dingin dan segera mengubah posisinya terus-menerus. Namun, kekuatan guntur di sekitar Xiao Nunu tampaknya bergerak sesuai dengan pikirannya. Dimanapun Xi Ming muncul, kekuatan guntur akan jatuh. Boom, boom, boom. Semua orang melihat guntur jatuh dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar langit dan bumi. Tidak peduli seberapa cepat teknik teleportasi Xi Ming, dia tidak akan pernah bisa mendekati Xiao Nunu sama sekali. Melihat ini, Li Qianyi, seorang pria kuat dari klan Mo, berkata, "Kalian semua serang bersama untuk memberiku waktu untuk melakukan pukulan yang fatal." Ya, tanpa ragu-ragu, Yang Zihao, Leng Yunxing, Yan Su dan tuan lainnya, pada saat yang sama, dia membunuh Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan bertanya, apakah akan ada lebih banyak orang yang membantu? Seketika, Xiao Nunu mengangkat tangannya, dan kilat yang dahsyat berkumpul di telapak tangannya. Tangan perampok petir, teriak Xiao Nunu dengan dingin. Swiss, Swiss. Tiba-tiba, 2 guntur di telapak tangan menyatu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, dan sayap petir yang indah meledak ke segala arah. Duar, duar, duar. Gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, puncak-puncak gunung terpotong, dan guntur berwarna perak gelap meledak, menembus semua yang ada di jalurnya. Yang Zihao, Leng Yunxing dan yang lainnya terkena serangan satu demi satu, memuentehkan darah dan terlempar jauh.
Yansu langsung tertusuk oleh kekuatan guntur, badannya berhenti di udara dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan wanita laba-laba serigala yang berbaring di bahunya juga menjerit melengking. "Tolong, selamatkan aku." Yansu menangis minta tolong. "Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu." Xiao Nunu menoleh ke Yansu lalu melambaikan tangannya. Duar. Dengan suara keras, guntur yang menembus badan Yansu meledak di udara, dan Yansu serta gadis laba-laba serigala tercabik-cabik oleh petir yang tak ada habisnya. Kakak senior Yansu. Ketika para master klan mimpi lainnya melihat Yansu terbunuh, mereka sangat bingung hingga tidak berani bergerak. Siming masih menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan Xiao Nunu. Meskipun teleportasi sangat fleksibel, serangan Xiao Nunu sangat intensif sehingga Siming tidak dapat menghindar dari jangkauan guntur sejak awal. Duar. Setelah operasi yang sangat anggun, Siming masih tersambar petir. Meskipun dia berada di level semi-abadi, Siming masih terlempar puluhan meter jauhnya, memuentehkan darah dari mulutnya dan berdiri dengan goyah. "Apa yang kau tunggu? Bunuh dia." Mata Siming memerah saat dia berteriak pada Li Qianyi yang masih mengumpulkan kekuatan di kehampaan. Betapapun soknya Siming ketika dia datang, dia terlihat malu sekarang. Menghadapi Xiao Nunu, Siming merasa frustrasi. Dia tahu betul bahwa dengan kultivasi 7 tulang abadinya, dia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu sama sekali. Pada saat ini, seluruh badan Li Qianyi dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Melihat orang-orang yang kalah, Li Qianyi memperlihatkan seringai yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Jelaslah bahwa Li Qianyi memiliki motif egois. Dia sebenarnya berharap agar semua orang dari klan Meng dan klan Tianyu dikalahkan oleh Xiao Nunu. Dengan cara ini, semua darah kera hantu di badan Xiao Nunu akan menjadi miliknya, hanya Li Qianyi. "Hei, ini dia." Li Qianyi menangkupkan kedua telapak tangannya, matanya memancarkan cahaya keemasan gelap. Seketika, pasir kuning tak berujung memenuhi alam semesta, dan sesaat kemudian, sungai pasir yang mengalir menutupi langit dan bumi. Di belakang Li Qianyi, sebuah patung batu pasir besar tiba-tiba muncul. Patung batu pasir ini lebih besar dari gunung. Ia memiliki badan raksasa dan kepala monster. Di tangannya, ia memegang gada besar. Dewa pasir telah bangkit. Suara Li Qianyi bagaikan guntur. Dia memandang Xiao Nunu dengan sikap seorang pemenang. "Sayang sekali, kamu yang baru saja mencapai alam semi-abadi, akan binasa di sini." Setelah mengatakan ini, patung pasir dan batu di belakang Li Qianyi meledak menjadi rune emas mewah di sekujur badannya. Setiap inci badannya tampaknya terbuat dari pasir kemasan. Bas! Langit dan bumi bergetar dan langit menjadi kacau. Patung pasir dan batu mengangkat gada dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu di bawah. Pemogokan ini menciptakan dunia. Gada itu menyeret api berbentuk kipas ke udara, dan kekuatannya yang mengerikan cukup untuk menghancurkan segalanya. Sosok Xiao Nunu tampak sangat kurus di depan Li Qianyi saat ini. Siming, Yang Zihao, Leng Yunxing dan yang lainnya sepertinya telah melihat adegan di mana Xiao Nunu meninggal di sini. Duar. Detik berikutnya, suara keras dan dahsyat mengguncang gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Suatu kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda. Gunung-gunung dan hutan di segala arah hancur menjadi debu. Formasi pertahanan Yinian Cave Mansion mengalami kekacauan hebat, dan retakan-retakan kecil pun muncul. Semua gunung dan puncak lainnya di daerah sekitarnya diratakan. Kekuatan serangan Li Qianyi sangat kuat. Namun, tanpa diduga, adegan kematian Xiao Nunu tidak muncul. Semua orang yang hadir membelalakkan matanya. Gada di tangan patung pasir dan batu tidak jatuh ke dasar, tetapi berhenti beberapa puluh meter di atas kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dengan 5 jari terbuka. Di atasnya, telapak tangan besar mencengkeram ujung depan gada dengan kuat. Inilah keahlian Xiao Nunu, tangan awan hantu. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah pantom Cloud Hand kini dipenuhi petir. Petir berwarna perak gelap mengalir di tangan raksasa itu, dan setiap sinar cahayanya menyilaukan dan mengandung kekuatan dahsyat. Semua orang tercengang. Bahkan mata Li Qianyi pun terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Xiao Nunu bisa menangkis serangan dahsyatnya itu dengan mudah? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, meskipun kita berdua berada di alam semi-abadi dengan 8 tulang abadi, mudah bagiku untuk mengalahkanmu.
Saat dia berkata, semudah itu, kekuatan ilahi yang tak terbatas terpancar dari badan Xiao Nunu. Swiss. Bentuk kedua dari Thunder Hand dapat memadukan kekuatan guntur ke dalam semua keterampilan. Pada saat ini, tangan awan hantu dan tangan guntur meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Duar. Tangan guntur yang memegang tongkat itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Di bawah tatapan mata sekelompok orang yang penuh ketidakpercayaan, tongkat raksasa yang ditutupi dengan rune emas itu langsung pecah dan hancur. Kekuatan yang luar biasa mengikuti tongkat itu. Gigi itu menusuk menyebar, dan patung batu pasir di belakang Li Qianyi juga tertutup retakan. Alam yang sama, kekuatan tempur yang berbeda. Xiao Nunu menunjukkan apa artinya menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Pasir kuning menari-nari, udara menderu, Xiao Nunu meloncat dan melesat ke dalam kehampaan. 8 tinju dewa yang sunyi. Ledakan langit yang disengaja. 2 kekuatan yang berbeda berkumpul di tangan kiri Xiao Nunu. Ketika kedua kekuatan itu dipadatkan bersama, petir perak gelap meledak di lengan Xiao Nunu. Keturunan dari klan abadi tidak lebih dari ini. Turunlah. Untukku. Xiao Nunu meninju dengan cahaya tinju yang besar, seperti naga guntur yang mendominasi yang menyerbu keluar. Jurus pembunuh yang kuat dan meningkat itu menghantam Li Qianyi dengan keras. Bang! Guntur dan kilat menyambar dan mekar dengan megah. Pada saat ini, Li Qianyi terpukul seolah-olah oleh hukuman ilahi. Sejumlah besar darah menyembur dan badannya tertusuk oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Patung batu pasir yang retak di belakangnya juga meledak dalam kehampaan, seperti bintang atau meteorit yang meledak, dan akibat yang mengerikan melanda tempat itu. Ah! Li Qianyi terjatuh dengan keras ke tanah, pakaiannya compang-camping dan dadanya berdarah. Yang Zihao, Leng Yunxing, Si Ming dan yang lainnya merasakan pupil mata mereka mengecil, hati mereka bergetar, dan mereka semua merasakan kegelapan di depan mata mereka. Ketiga kekuatan bersatu, tetapi mereka tidak sebanding dengan Xiao Nunu. Betapa ironisnya hal ini. Sekarang tampaknya, saran yang diberikan Xiao Nunu sebelumnya sangat masuk akal. Xiao Nunu berdiri di udara, menatap orang-orang di bawah. Tepat saat Xiao Nunu hendak mengakhiri pertempuran, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melintas di langit. Klang! Cahaya pedang itu berukuran sangat besar dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu membuka tangan kanannya dan bergerak maju untuk menangkis. Duar! Telapak tangan dan pedang saling bertabrakan, dan kekuatan besar meledak, dan Xiao Nunu benar-benar mundur beberapa meter. 9 tulang abadi. Bersambung.